Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Regina Putri, dan di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana menunjang kesejahteraan mental dengan teknologi. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan tujuan dari presentasi ini, yaitu memperkenalkan model bisnis yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental melalui teknologi. Sebagai latar belakang nih ya, kita ini semua tahu bahwa kesehatan mental sangat amat penting terutama di era modern ini. Teknologi teknologi ini tuh bisa berperan sangat besar dalam menyediakan solusi yang efektif. Untuk memahami strategi bisnis ini, saya akan menggunakan bisnis model Canvas. Ini adalah alat yang berguna untuk merancang dan mengembangkan model bisnis dengan memperhatikan berbagai aspek penting. Nah, di sini ada customer segment atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan itu sendiri adalah kelompok orang atau organisasi yang menjadi target utama dari produk atau layanan kita nih. Dalam konteks bisnis ini, ada dua segmen utama, yaitu pengguna individu dan institusi. Pengguna individu ini mencangkup remaja, dewasa, dan lansia yang membutuhkan dukungan kesehatan mental. Pengguna individu ini seringkali mencari solusi yang mudah diakses dan efektif untuk menangani masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Institusi sendiri ini mencakup sekolah, universitas, dan perusahaan yang ingin menyediakan layanan kesehatan mental bagi siswa atau karyawan mereka. Institusi ini melihat kesejahteraan mental sebagai bagian penting dari produktivitas dan keberhasilan individu dalam lingkungan belajar atau kerja, seperti itu. Oke, yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai. Proporsi nilai ini menjelaskan manfaat utama yang kita tawarkan kepada pelanggan. Ini adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk atau layanan kita dibanding kompetitor. Proporsi nilai kita mencangkup pertama akses yang mudah, kedua anonimitas dan privasi, ketiga ada program yang dipersonalisasi. Apa sih akses yang mudah? Akses yang mudah adalah pengguna dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi mobile atau website yang membuatnya sangat praktis lah ya. Kedua ada privasi, yaitu pengguna dapat merasa aman karena identitas dan informasi mereka dilindungi dengan ketat atau memberikan kenyamanan dalam mencari bantuan tanpa rasa takut atau stigma lah dalam bahasa gaulnya ya. Lalu yang ketiga program yang dipersonalisasi. Apa sih? Layanan kita itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dengan program yang disesuaikan berdasarkan profil pengguna dan masalah kesehatan mental yang dihadapi. Oke, yang ketiga ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan itu menggambarkan tipe hubungan yang kita bangun dengan setiap segmen pelanggan. Untuk bisnis kita, hubungan pelanggan ini mencangkup dukungan pelanggan 24/7, forum komunitas, layanan berlangganan. Nah, dukungan pelanggan 24/7 itu apa sih? 24/7 itu artinya setiap hari ya, kita menyediakan bantuan kapan saja diperlukan melalui chat atau hotline. Ini memastikan pengguna mendapatkan dukungan yang cepat dan efektif. Nah, lalu ada forum komunitas, yaitu platform online di mana pengguna bisa berbagi pengalaman, memberikan dukungan satu sama lain, dan mendapatkan saran dari komunitas yang memiliki minat dan pengalaman yang sama, seperti itu. Lalu ada layanan berlangganan. Layanan berlangganan ini menawarkan akses ke konten premium dan sesi konseling dengan membayar biaya berlangganan bulanan atau tahunan. Ini memberikan nilai tambah bagi pengguna yang ingin mendapatkan manfaat yang lebih dari layanan kita gitu, seperti itulah ya. Nah, oke, di sini ada revenue streams atau sumber pendapatan. Dalam model bisnis kita ini, sumber pendapatannya mencangkup langganan bulanan atau tahunan, pembayaran per sesi konseling, lalu ada iklan dan sponsorship. Langganan bulanan atau tahunan itu pengguna membayar biaya berlangganan untuk mendapatkan akses penuh ke semua fitur dan konten online seperti yang sudah saya bilang sebelumnya ya. Lalu ada pembayaran per sesi konseling, yaitu pengguna membayar setiap kali mereka menggunakan layanan konseling online. Ini memberikan fleksibilitas bagi mereka yang mungkin hanya ingin membutuhkan bantuan sesekali gitu. Lalu ada iklan dan sponsorship. Pendapatan tambahan dapat dihasilkan dari iklan yang ditampilkan di dalam aplikasi atau website kita nanti, serta dari sponsor yang ingin menjangkau audiens kita, seperti itu. Oke, lalu ada key research atau sumber daya utama.
Sumber daya utama adalah aset penting yang dibutuhkan untuk membuat model bisnis kita ini berfungsi. Dan sumber daya utama kita ini meliputi teknologi, tenaga ahli, konten, dan modul program. Teknologi ini sendiri adalah infrastruktur teknis yang mendukung aplikasi mobile, website, dan platform konseling online. Ini termasuk server, pelangkat lunak, dan tim pengembangan IT ya. Lalu ada tenaga ahli yaitu psikolog, konselor, dan ahli kesehatan mental lainnya yang menyediakan layanan profesional kepada pengguna gitu. Lalu ada konten dan modul program, yaitu materi yang digunakan dalam aplikasi website seperti video meditasi, artikel tentang kesehatan mental, dan program pelatihan yang dipersonalisasi. Oke, di sini ada key activities atau aktivitas utama, yaitu adalah tindakan-tindakan penting yang harus dilakukan untuk menjalankan model bisnis kita ini. Yang pertama ada pengembangan teknologi, ini termasuk pembaruan fitur, pemeliharaan infrastruktur, dan inovasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua ada pemasaran dan promosi. Ini seperti kampanye untuk menarik pengguna baru ya, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental itu sendiri, seperti di iklan digital atau kolaborasi dengan influencer, dan kegiatan hubungan masyarakat. Yang ketiga ada penyediaan layanan konseling. Di sini menyediakan konseling online yang berkualitas tinggi dengan para profesional kesehatan mental. Ini melibatkan penjadwalan, manajemen kualitas, dan pelatihan yang berkelanjutan, seperti itu. Oke, key partnership atau kemitraan utama. Kemitraan utama sendiri adalah jaringan pemasok dan mitra yang membantu menjalankan model bisnis kita. Dan di sini kemitraan utama kita itu meliputi kolaborasi dengan rumah sakit dan klinik. Maksudnya adalah untuk merujuk pengguna yang membutuhkan layanan tambahan dan perawatan langsung. Nah, yang kedua ada kerjasama dengan universitas dan sekolah, yaitu menyediakan program kesehatan mental nih untuk siswa dan staf pendidikan. Lalu yang ketiga ada partner teknologi dan platform pembayaran. Ini untuk mendukung operasional teknis dan transaksi keuangan. Ini memastikan bahwa sistem kita aman, andal, dan efisien. Oke, yang terakhir nih ada cost struktur atau struktur biaya, yaitu adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis kita. Dan di sini itu ada tiga, yaitu pengembangan teknologi atau biaya yang terkait dengan pembuatan dan pemeliharaan aplikasi serta website kita ini, termasuk gaji tim IT dan biaya infrastruktur. Yang kedua ada gaji tenaga ahli, yaitu pembayaran untuk psikolog, konselor, dan staf pendukung lainnya lah yang memberikan layanan langsung kepada para pengguna. Yang ketiga ada biaya pemasaran, yaitu anggaran untuk kampanye promosi dan iklan yang bertujuan untuk menarik pengguna baru dan mempertahankan pengguna yang sudah ada ini. Ini termasuk biaya iklan digital, kolaborasi dengan influencer, dan aktivitas pemasaran lainnya lah. Segitu saja presentasi yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.